Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. 2,000 years later. Baik, di sini saya akan uji validitas. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan data hasil kuesioner yang sudah disediakan oleh kami. Nah, di sini kita klik variable view. Nah, di sini pernyataan tersebut kita ganti dengan kalimat X. Lalu kita cara mengubah agar X1, X2 dan seterusnya, caranya kita blok, lalu kita klik CTRL-F, kita klik replace. Nah, di find ini kita tulis var 000. Nah, di replace with kita ganti dengan huruf X. Lalu setelah itu setelah semua sudah sesuai apa yang diinginkan, kita pilih replace all. Kita klik di sini. Lalu kita close. Nah, di sini kita balik ke di sini sudah terganti. Di sini kita langsung ke data view. Kita klik analyze. Kita klik correlate, kita pilih yang atas, kita klik. Lalu di sini sebelumnya nilai-nilai ini terdapat di sampingnya. Lalu kita pindahkan ke variabel. Di sini saya sudah pindahkan. Lalu di correlation pastikan di tabel person kita checklist. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasil tersebut. Nah, untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, maka caranya yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yang artinya hal tersebut valid. Nah, kita lihat di sini di sini karena respondennya 40, kita cari R tabelnya itu yang 5%, 40 orang itu 0,312, yang dimana nomor 1 ini lebih besar dari 0,312, yang artinya item tersebut valid. Nah, lalu selanjutnya kita lihat ke tabel ke X02, yaitu 0,776, lebih besar juga dari 0,312, yang artinya item tersebut valid. Nah, dikarenakan kita mempunyai pernyataan sejumlah 15, maka dari itu diharuskan untuk kita kembali melihat apakah pernyataan-pernyataan tersebut valid atau tidaknya. Nah, selanjutnya kita akan uji reliabilitas Cronbach Alpha. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, di sini saya memakai data kuesioner yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu kita klik analyze, kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis. Lalu kita pindahkan X1 sampai dengan 15 ke items. Tapi totalnya tidak kita masukkan ke dalam tabel item tersebut. Lalu setelah itu kita klik statistik. Lalu pastikan di description for kita centang scale if item delete. Lalu kita klik continue. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6. Nah, di sini hasil Cronbach Alpha tersebut 0,899, yang dimana lebih besar dari hasil signifikan yaitu 0,6. Maka kuesioner tersebut
reliable. Baik, selanjutnya di sini kita akan menguji asumsi klasik. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Nah, di sini ada kode atau angka dari Excel dari hasil masing-masing variabel yang warna putih. Nah, ini kita blok dari setiap urutan atau hasil dari masing-masing variabel, kemudian dimasukkan ke dalam Excel. Nah, pastikan di variabel view sudah seperti ini, labelnya sudah diisi, measure-nya sudah diisi. Langsung saja kita menuju analyze, kemudian pilih regression, klik linear, akan muncul seperti ini. Untuk metode Al-Ab dan Kamus dimasukkan ke kolom independen, adapun hasil pembelajaran dimasukkan ke dependen. Setelah itu pilih statistik, pastikan diagnostik itu dicentang, kemudian Debye-Watson-nya dicentang. Baik, setelah itu klik continue, kemudian menuju plot. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Spreadsheet itu dimasukkan ke variabel Y. Kemudian untuk Zpred itu bawah dependen dimasukkan ke X. Kemudian setelah itu masukkan klik di histogram dan normal probability-nya. Itu klik save, pilih residuals, klik. Nah, klik continue, options, sudah. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasil dari uji normalitas. Selanjutnya, uji normalitas itu dapat dikatakan berhasil apabila C-nya itu lebih dari 0,0,5. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa histogram dari hasil uji normalitas itu berurut ya. Artinya garisnya ini tidak naik turun, akan tetapi rapi gitu garisnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat datanya di selanjutnya. Untuk mengetahui hasil dari uji autokorelas, teman-teman bisa melihat di tabel model summary ini. Nah, data yang tertulis di sini adalah satu koma 993 Durbin Watson. Nah, standar. Dan untuk mengetahui data ini sesuai atau tidak, nah di sini kan ada 40 responden dan terdapat dua variabel. Kita lihat, kita cocokkan 40 responden. Nah, bisa lihat di sini teman-teman. Nah,
Nah, angka yang berdasarkan dari tabel tadi, maka disimpulkan bahwa uji autokorelasi ini melebihi dari data durbin Watson tersebut. Dan maka bisa disimpulkan data tersebut masih memiliki autokorelasi. Nah, jadi di sini teman-teman, hasil dari uji normalitas bisa dilihat dari histogram bahwa frekuensinya normal, tidak ada naik turun yang terlalu drastis ya, sesuai garis yang dihitam itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada dari plot. Nah, dari bawahnya histogram itu, plotsnya ini juga memiliki garis yang normal. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat garisnya naik secara teratur. Seperti itu. Jika teman-teman ingin mengetahui bahwa hasil dari pengujian ini benar atau tidak, nah bisa teman-teman di sini res semua data, kemudian klik analyze, pilih non-parametric test, kasih dialogs, kemudian satu sampel. Nah, di sini untuk yang paling bawah dimasukkan ke tes variable list, kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil dari Kolmogorov. Nah, setelah kita lihat bahwa data tersebut datanya normal sebab lebih dari 0,05. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji multikoleniaritas. Nah, ini adalah hasil dari koefisiennya. Nah, antara variabel X1 dan variabel X2, maka hasilnya akan sama seperti ini. Nah, jika angkanya adalah lebih dari 0,01, maka disimpulkan uji tersebut bebas dari multikoleniaritas. Nah, di sini angkanya 0,430 batas toleransinya, dan di situ VIF-nya lebih dari 0,430, yaitu 2,327. Nah, teman-teman, untuk mengetahui hasil dari uji heteroskedastisitasnya bisa melihat melalui scatter plot berikut ini. Nah, di sini titik-titik yang berada di dalam diagram tersebut memiliki sebaran yang normal, artinya data tersebut tidak memiliki heteroskedastisitas. Demikian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.